Yang perlu kalian ketahui juga, perhatikan, dari usia SD mungkin ya, Kak Safik ini sudah ditinggalkan oleh ibu ya? Ya. Dari usia berapa tahun? Usia 10 tahun. Dengarkan. Dari usia 10 tahun Kak Safik sudah ditinggalkan ibu. Gimana ceritanya Kak Safik menjalani pertama menjalani mungkin belajar tanpa ibu gitu kan, terus tinggal di asrama ya waktu itu ya. Gimana ceritanya? Ya pasti sedih sih kalau misalkan diinget-inget lagi, karena emang ibu itu seseorang yang berharga di hidup kita. Dan kalaupun kita ngerasain orang terdekat kita udah nggak ada, itu emang benar-benar sedih. Tapi ternyata di balik kesedihan itu emang banyak juga hikmahnya, dan buat kita termotivasi untuk bisa belajar mandiri. Iya. Kak Safik mungkin ya bisa seperti ini juga mungkin karena kemandirian ya. Kak Safik ini mandiri dari usia SD. Jadi ketika 10 tahun ibunya meninggal, Pak Alpian tahu ya dari kecil ya. Dari SD, MI-nya MIMA ya. Iya, pindah diajar dulu. juga kan sama Iya, sempat diajar sama Pak Alpian. SD dulu mungkin pindahan ya ke MA itu ya, MI ya. Dulunya di SD di mana? Di Labuan. SD di Labuan, pindah ke MIMA dan dipondokkan sama ayahnya di asrama ini. Di asrama itu ketika ibu sudah nggak ada ya. Jadi di asrama sini. Sebanten ada nggak? Sebanten ada. Kemarin ketemu satu orang, Wardi yang dari Serang. Dari Serang ya. Ada juga yang mandiri, tapi mandiri. Oh, mandiri uang sendiri gitu ya? Uang sendiri. Oh, pakai uang sendiri gitu. Mandiri ya? Di Serang, di Rangkas juga ada. Ada ya, yang pakai uang sendiri bukan beasiswa ya. Ada pertanyaan? Sekarang balik lagi. Oke, laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ya, sekolah di Turki. Tadi kan kakak belajar Turki kan bahasa Turki 10 tahun. Nah, kayak bicara bahasa itu bahasa Turki aja atau ada bahasa Inggris? Saya pengen dengar kakak ngomong bahasa Turki. Nah, bagus. Oke, belum ada yang nanya kan? Apa bahasa Turkinya I love you gitu kan? Oke, silakan jawab Kak Safik. Oke, jadi benar. Saya kursus bahasa Turki itu selama 1 tahun, dan ketika di perkuliahan ternyata mata kuliahnya itu nggak cuma bahasa pengantarnya bahasa Turki, tapi di mix. Ada mata kuliah yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Turki. Jadi ya kita harus bisa nyeimbangin bahasa Inggris sama bahasa Turkinya gitu kan. Iya. Dan tadi pertanyaannya coba ngomong bahasa. Coba sekarang Kak Safik sapa mereka, apa kabar? Maksudnya pembukaan ngomong menggunakan bahasa Turki, assalamualaikum dan lain sebagainya gitu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Şefik Rahman İsmail. Ben burada konuşmak için geldim. Ya. Udah. Apa tuh artinya tuh? Assalamualaikumnya beda ya? Jadi assalamualaikum tetap sama sih, cuma mungkin pengucapannya. Pengucapannya. Ya. Gimana assalamualaikum? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Terus tadi artinya apa tuh? Jadi halo teman-teman, aku Safik Ismail dari Turki dan sekarang lagi sesi sharing dengan kalian. Oh, gitu artinya. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Ayo silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kan waktu dulu ngurus gimana cara memanage waktu untuk belajar dan kepengurusan, dan gimana cara memotivasi diri kita buat rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? One silent clap. Ya benar, saya sempat jadi pengurus dan waktu itu alhamdulillah jadi ketua OSIS juga. Ketua OSIS ya? Waktu zaman di MTS? Di MTS. Oh, ketua OSIS, Palpian lupa. Ketua OSIS ya, terus? Ya, masa jabatan 2013-2014, dan emang susah sih bagi waktu antara organisasi dan pelajaran, apalagi kalau misalkan posisi kita di organisasi itu sebagai ketua gitu kan, sebagai 4 inti kalau istilahnya. Dan
Saya bisa bagi waktu itu ketika SMA sebetulnya. Pas SMA ya. Makanya ketika MTS itu nggak pernah dapat ranking 3, 2, 1 gitu. Rankingnya di atas 10 gitu ya. 10 sih mentok. Oh 10 mentok ya rankingnya. Oke. Jadi emang bukan termasuk orang yang benar-benar pinter saat itu. Dan sekarang juga masih banyak belajar untuk memanage waktu. Kalau misalkan kita mau manage waktu, yang pasti kita harus list. Misalkan dari jam sekian sampai jam sekian kita mau ngapain. Jadi Oke. benar-benar di list. Di list ya. Mungkin ya. Sama dengan jawaban Tediah kemarin. Tediah juga sama kan, menulis apa hal-hal yang penting yang akan dilakukan dulu gitu kan. Sama berarti ya. Karena kalau misalkan kita nulis sesuatu yang penting itu kan fungsinya juga untuk mengingatkan kita gitu. Oke. Kayak misalkan mimpi-mimpi kalian boleh tulis, jadwal-jadwal juga kalian boleh tulis, itu untuk mengingatkan kita kembali. Oke. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kan kuliahnya untuk jurusan beasiswa. Ya. Sedangkan kalau mandiri pakai uang sendiri gitu, itu kira-kira per tahunnya biaya yang dikeluarkan itu berapa ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau biaya sendiri, kalau nggak beasiswa katanya berapa sih selama setahun kira-kira? Saya sempat tanya-tanya temen yang di Serang itu yang pakai biaya sendiri atau mandiri dengan ya di Turki maksudnya, itu lumayan sih. Jadi bukan setahun, jadi per bulan itu bisa 10 juta mungkin. 10 juta untuk biaya hidupnya aja itu. Itu cuma biaya hidup sih, belum biaya 10 juta itu pendidikan. biaya hidup, belum biaya kuliah. Belum biaya perkuliahan. Mungkin ya kalau misalkan per tahun bisa nyampe 100 ke atas lah, 100 100 lebih mungkin untuk biaya hidup aja. Iya, biaya hidup. Kak Safik nih, pertanyaan berikutnya. Karena ada yang nanya, misalkan gini. Kak Safik dapat beasiswa untuk, kalau kuliah kan langsung dibayarkan mungkin ke kampus. Untuk pribadi ini mah, dari beasiswa itu mendapatkan uang jajan berapa pribadi? Uang pribadi itu bersih ya, maksudnya enggak. Dari kampus, dari beasiswa itu? Dari beasiswa itu sekitar 2 juta atau 2,5 juta. Itu sisa atau apa? Maksudnya, dikasih 2 juta itu bersih. Uang jajan? Uang jajan. Untuk uang jajan 2 juta selama 1 bulan. 1 bulan 2 juta ya. Jadi kuliah dan dapat uang jajan 2 juta. Mau nggak? Ya, terus berusaha biar kalian dapat. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya, kan kakak belajar secara sendiri ya. Gimana caranya kita belajar sendiri secara efektif? Terus gimana cara ngilangin malesnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi mungkin Kak Safik bercerita tentang belajar bahasa Inggris yang otodidak ya. Gimana caranya belajar bahasa Inggris otodidak itu dan menghilangkan rasa malasnya gimana sih Kak Safik? Untuk menghilangkan rasa malas sebenarnya simple maksud saya. Jauhin ini dulu. HP-nya Jauhi. dulu. Nah, ini katanya nih, jauhi ini dulu kalau menghilangkan rasa malas. Iya. Karena emang ini banyak godaannya. Jadi jangan sampai HP itu yang mempengaruhi kita. Oke. Jangan sampai HP yang memperalat kita, tapi kita yang memperalat HP. Jadi kalian harus sadar kalau misalkan ini banyak manfaatnya juga banyak bahayanya. Sebetulnya. Iya betul. Khususnya untuk anak-anak milenial sekarang kan. Iya. Dan kalau misalkan kalian mau belajar sendiri, yang pertama niatin dari awal. Kalau misalkan kalian bener-bener pengen belajar ini dan kalau bisa punya target, misalkan sebulan saya harus bisa ini, atau misalkan 1 minggu harus bisa ini. Nah itu target itu bener-bener kasih dampak yang besar sih kalau menurut saya, karena emang dari target itu kita bisa ngeyakinin diri, kembali ke niat lagi, dan juga mengingatkan diri sendiri. Oke. Tadi ya harus ada target dan lain sebagainya. Selanjutnya silakan. Oke, nanya lagi. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan sekarang tinggal di Turki ya. Kan Turki sama Indonesia kan jauh. Nah, apa yang membuat kakak sedih dan apa yang membuat kakak senang selain jauh dari orang tua? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membuat kakak sedih dan membuat kakak senang selain ya jauh dari orang tua gitu? Apa sih yang membuat sedih di sana? Kalau sedih sih nggak banyak ya. Cuma mungkin sedihnya itu ketika kita berjuang sendiri. Maksudnya
berjuang karena kita dituntut harus bisa belajar mandiri dan juga belajar di Turki emang nggak gampang, emang susah banget, apalagi belajar menggunakan bahasa Turki. Di saat orang lain, maksudnya saya kuliah dengan orang Turkinya langsung. Jadi sekelas itu dengan Sekelas itu udah pada bisa gitu kan bahasa sekelas Turki. itu udah pada bisa bahasa Turki karena emang orang Turkinya langsung. Karena orang kan? Turki langsung. Nah, kita Kalau kita kan sendiri menyesuaikan ya. Kita sendiri yang susah menyesuaikan. Jadi berjuangnya yang bikin sedih, mungkin makanan juga sih yang bikin sedih. Makanan kenapa? Ya, karena makanan di Turki itu notabene-nya emang kurang enak, kurang enak bagi lidah Indonesia. Iya. Jadi kebanyakan makanan di sana tuh asem-asem, Asem, manis, dan yang gurih atau pedas tuh jarang. jarang ya, gurih, Jarang pedas banget. jarang ya. Nah, tapi Oke. yang buat senangnya yaitu kita bisa gali banyak pengalaman, gali potensi diri juga, terus juga bisa kenalan, bisa membangun hubungan internasional dengan mahasiswa internasional gitu, kayak misalkan dari manapun, dari Mesir, dari Jepang juga ada. Iya. Jadi itu sih yang banyak senangnya juga dari situ. Kak Safik sampai sekarang masih menyesuaikan nggak dengan makanan Jepang, bukan Jepang lagi, makanan Turki? Udah biasa atau gimana? Masih sih. Untuk Masih? beberapa makanan masih. Untuk beberapa kan belum Iya, bisa gitu ya? Belum bisa, apalagi kalau misalkan makan yang namanya yogurt. Yogurt. Yogurtnya tuh bener-bener asem Mm. dan bikin mau muntah gitu. Oh, emang kalau di sana memang sarapan orang Turki apaan sih? Sarapan orang Turki biasanya roti, Roti, telur yang diorak-arik. Habis gitu yogurt juga ada. dicampur ke yogurt gitu ya? Iya, dicampur kayak gitu. Paling ya selai juga ada. Oh, terus kalau makanan Turki, Kak Safik yang sudah bisa dimakan sama Kak Safik apa yang Yang sudah bisa dimakan pastinya kebab. kebab? Oh, di kita juga ada banyak ya soal kebab. Terus juga kayak apa ya? Kayak sate sih sebetulnya. Sate juga ada ya? Tapi bentuknya beda aja sama Indonesia. yang besar itu yang satenya ya? besar, ya. Jadi satenya Turki itu besar ya? Gitu ya? Besar-besar. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kalian lagi siapa? Oke, silakan. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Kak, jadi kan Kakak ini kuliah, nilainya itu misalkan turun ya, Kakak nilainya turun banget ya misalkan, itu pengaruh nggak ke ini? Beasiswa gitu? Ke beasiswa bisa turun atau gimana? Apalagi buat ini semuanya tipe ideal cewek Kakak. Pertanyaan pertama. One silent clap. Pertanyaan pertama tadi apa? Palpian lupa aja pertanyaan pertama. Iya, lupa. Apa? Oh, nilai. Oh, Kalau nilai misalkan pas kuliah di Turki turun, apa berpengaruh ke beasiswa? Ya. One silent clap. Kalau misalkan untuk nilai, emang ada nilai rata-rata yang harus kita di atasnya gitu kan. Oke. Misalkan kayak IPK itu nggak boleh kurang dari 2,5. Kalau misalkan di bawah 2,5, di bawah rata-rata, itu bakal dipotong beasiswanya berapa persen. Potong beasiswanya? Nggak langsung dicabut, dipotong Oh, dulu. dipotong dulu gitu ya. Habis itu kalau misalkan setelah beberapa kali dipotong, kalau nggak salah 3 kali batasnya, 3 kali dipotong itu langsung dicabut beasiswanya. Oke. Jadi bisa dicabut juga kalau kamu kuliahnya nggak benar, ya bisa dicabut beasiswanya ya. Walaupun sudah dapat beasiswa dari awal gitu, tapi kalau di sananya nggak konsisten bisa dicabut. Ini pertanyaan kedua mungkin yang lebih. Sebelum ke situ, Kak Safik di sana misalkan punya gebetan atau enggak sih di Turki? Kak Safik. Ini pertanyaan yang berat kayaknya, soalnya nanti masuk ke YouTube. Iya, bener. Kalau gebetan sih enggak sih, tapi kalau dekat ada. Dekat ya. Dekat sama orang Indonesia apa sama orang Turki? Orang Turki ada. Orang Turki ya. Oke. Nah, ini pertanyaan tapi jangan terlalu dijawab serius sih mereka. Ya. Untuk apa? Untuk tadi pertanyaan. Mungkin untuk referensi aja kali ya. Referensi. Untuk pertanyaan kedua tadi apa? Tipikal Kak Safik. Ya nggak apa-apa. Memang kamu tanya tipikal. Palpian tanya sebelum menikah juga Palpian punya tipikal untuk calon istri seperti apa? Ya, Kak Safik kira-kira tipikalnya seperti apa untuk dijadikan pendamping misalkan? Yang pasti agamanya Islam. Agama Islam satu masuk. Solehah maksudnya. Solehah ya. Insya Allah.
Ketiga. Baik, tapi baiknya nggak cuma buat saya pribadi, buat orang lain juga baik. Buat orang lain, buat orang tua tentunya ya. Dan Terus yang terakhir mungkin cantik ya, tapi cantiknya nggak cuma dari luar aja, cantik dari dalam juga. Oke. Itu ya, ingat. Demikian tadi udah ada. Satu lagi ya tadi mese ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara public speaking yang bagus, misalkan atau latihan sendiri di depan kaca atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih Kak caranya public speaking gitu? Public speaking banyak sih cara untuk melatihnya, bisa lewat kaca tadi mungkin bagi sebagian orang, bisa juga lewat organisasi juga bisa, terus juga lewat forum-forum juga kajian-kajian juga bisa. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau bisa public speaking, sering-seringlah ngobrol dengan orang lain. Sering-seringlah ngobrol dengan orang lain. Terus? Ya, jadi kalau saya tipikalnya bertemanlah dengan siapa aja, tapi pilih-pilihlah dalam bergaul gitu. Ya. Jadi kalau misalkan berteman, ya udah saya ngobrol aja gitu sama dia. Jadi Ngobrol, kalau misalkan mau public speaking ya itu. Oke. Itu ya pertanyaan terakhir. Nah, session pertanyaan dari kalian sudah habis. Sekarang Pak Alfian mau tanya nih. Mimpi-mimpi Kasapik berikutnya, kira-kira tujuannya atau apa? Ini tahun ketiga kan? Mau tahun ketiga ini. Mau tahun ketiga, berarti tahun berapa? Berapa tahun di sana? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi ya? Jadi totalnya 5 tahun, 1 tahun fokus persiapan bahasa, 4 tahun kuliah. Oh, berarti baru 5 tahun ya? 5 tahun totalnya. Nah, berarti itu nanti mimpi-mimpi Kasapik berikutnya gimana? Silahkan ceritakan. Gak apa-apa ini rencana, kan namanya juga mimpi kan, gak apa-apa. Sempat bikin planning, list mimpi-mimpi juga. Yang paling pertama pengen pengen jadi Menteri Keuangan. Oke, Menteri Keuangan, amin ya, Indonesia. Terus juga pengen punya bisnis tapi nggak cuma di Indonesia, Oke, mancanegara. mancanegara, karena sudah punya koneksi dengan koneksi. internasional kan, jadi bisnis yang internasional. Dan yang ketiga mungkin berangkat hajiin orang tua juga. Berangkat hajiin orang Iya. tua ya, oke, luar biasa. Next. Banyak banget sih Pak. Banyak Kalau banget ya misalkan- mimpinya. Oke, luar biasa ya. Nah, sekarang nanti kapan ke Turki lagi nih? Ke Pak Alfian Turki misi lagi. mau ikut di koper Boleh, gitu. boleh, boleh. Oke, kapan ke Turki, berangkat ke Turki lagi? 16 September flightnya. 16 September. September fly. Sekitar Kemarin 2 pas minggu pulang lagi. tanggal berapa? Pas pulang 14 Juli kemarin. 14 Juli. 14 Juli. Berarti berapa bulan di sini? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan 2 ya? bulan kurang. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih, kayak Ya. gini. Gimana? Susah nggak kemarin pas mau pulang ke Indonesia? Agak susah karena banyak persyaratannya juga, banyak prosedur-prosedur yang harus dilakuin. Harus bebas COVID, Harus tes bebas ini. COVID, terus ada tes PCR atau swab gitu kan. Oh. Nah itu lumayan susah sih, butuh waktu juga untuk nyiapin prosedur kayak gitu. Oke, pas ini juga mau kembalinya ke sana ya. Iya. Hal positif apa yang Kak Safik masih ingat kenangan waktu di MTS gitu kan? Di MTS SMA ini hal positif apa sih yang masih membekas di hati Kak Safik? Dengarkan yang lain ya. Silakan jawab hal positif apa yang masih membekas di hati Kak Safik selama MTS itu. Banyak banget sih hal positif yang diambil atau dapat dari MTS itu. Yang pertama mungkin kayak pendidikan yang dikasih oleh guru-guru di sini. Ya. Jadi pendidikannya nggak cuma sekedar teori aja, tapi nilai-nilai juga, Ya. nilai kehidupan gitu. Terus juga organisasi juga berperan penting. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang diambil dari organisasi, juga dari teman-teman juga. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Dan dan bagi saya MTS SMA itu udah kayak rumah sih. Udah kayak rumah Udah sendiri kayak ya. rumah. Ya, bahkan kan tinggal di sini, sudah serasa rumah ke sini ya. Iya. Ya sudah tinggal di asrama ya beberapa tahun. Ya mungkin itu saja obrolan kita kali ini, motivasi kita. Oh, Pak Alfian lupa. Pesan Kak Safik buat mereka, pesan buat anak-anak MTS yang kelas 9 sekarang. Apa pesannya? Terakhir. Pesannya, stay positif, jangan terlalu banyak dengerin kata-kata orang lain, tetap fokus dengan tujuan kita. Jangan lupa kalau misalkan kita punya tujuan, nggak cukup dengan usaha, tapi juga harus diiringi dengan doa. Oke. Ya, terima kasih Kak Safik.
Semoga nanti tanggal 16 ya, September ya. 16 September. Flight ke Turkinya berjalan dengan lancar, studinya juga berjalan dengan lancar sehingga lulus dengan tepat dan dengan nilai yang baik. Mimpi-mimpinya tercapai dan membawa harum ya nama Indonesia, nama Matul Anwar dan juga kan alumni MTSMA. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.